Selain muncul di Google, maka hari ini mau tidak mau teman-teman, kalau kita ngomongin digital marketing, pastikan juga ada di sosial media. Nah, optimalkan sosial media untuk menjual atau setidaknya untuk membangun branding lah. Untuk membangun branding bisnisnya teman-teman, untuk memperkenalkan bisnisnya teman-teman ke calon konsumen atau ke audiennya. Nah, hanya saja, kalau ngomongin media sosial itu kan ada banyak pasti, dari mulai Facebook, Instagram, YouTube sendiri, saya tadi sudah ngomong bagian dari media sosial, ada Twitter dan sebagainya. Pilih yang paling tidak hari ini pakai Instagram, YouTube, sama TikTok lah. Setidaknya 3 itu bisa dipakai. Apa yang harus dikerjakan? Bagi teman-teman yang sedang ingin membuat sebuah website, butuh web hosting dan domain, silakan teman-teman bisa membelinya di Niaga Hoster. Kenapa di Niaga Hoster? Saya sudah membuktikannya bahwa kualitas dari Niaga Hoster itu jempolan. Servernya kuat, jarang down, cepat, dan yang lebih menarik, setiap hari di Niaga Store itu punya diskon web hosting unlimited itu sebesar 75%. Jika teman-teman membeli lewat link dan kode kupon yang saya berikan di kolom deskripsi bawah video ini, teman-teman akan mendapatkan potongan lagi sebanyak 10%. Jadi banyak sekali keuntungan jika teman-teman membeli web hosting dan domain di Niaga Hoster. Langsung saja teman-teman diburu web hosting di Niaga Hoster, kode dan linknya saya taruh di kolom deskripsi. Apa yang harus dikerjakan? Pasti setiap media sosial ini punya karakternya masing-masing, punya cara kerjanya masing-masing, punya algoritmenya masing-masing. Maka dari itu, sebelum teman-teman memutuskan untuk pakai alat yang mana, pastikan pelajari dulu gimana sih cara mengoptimasinya. Kalau YouTube itu basisnya kata kunci, kalau Instagram itu basisnya adalah hashtag. Jadi sebelum memutuskan untuk pakai, pastikan pelajari bagaimana cara kerjanya. Nah, kalau media sosial itu hati-hati. Kenapa? Media sosial itu sebetulnya bukan tempat jualan, teman-teman. Media sosial sekali lagi bukan tempat jualan. Maka kalau pengen mengoptimalkan media sosial sebagai tempat pemasaran, jangan jualan di sana. Nah, maksudnya gimana, Mas? Tadi disuruh pakai media sosial, kok nggak boleh jualan gitu ya? Karena dia bukan tempat jualan, maka apa yang harus kita kerjakan? Nah, ini kuncinya di media sosial, teman-teman. Apapun media sosialnya ya, mau itu YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, atau yang lainnya, itu jadikan akun media sosial teman-teman menjadi bermanfaat. Kalau media sosial kita nggak bermanfaat, wah salam nanti. Maka dari itu, ini kunci nih, kunci jadikan media sosial ini bermanfaat bagi audiens kita atau bagi calon konsumen kita. Dengan cara apa kita menjadikan media sosial itu bermanfaat bagi calon konsumen kita? Nah, ini tipsnya. Nah, kuncinya di media sosial itu ini teman-teman. Sharing dulu, baru selling kemudian. Kalau kami ngasih saran, pakailah rumus 4S. Sharing, selling. Jadi kalau kita misalnya pakai Instagram nih, maka postingan yang pertama itu sharing, berbagi. Berbagi apa? Berbagi tentang sesuatu yang bermanfaat bagi calon konsumennya. Apa yang bisa kita sharingkan? Misalnya teman-teman kalau pengusaha batik ya, yang bisa disaringkan adalah bagaimana cara merawat kain batik. Karena nggak banyak tahu. Rata-rata kalau orang punya batik itu habis dicuci, dijemur di tempat di bawah matahari. Maka sebulan 2 bulan si batiknya itu pasti pudar. Terus sharing lagi misalnya bagaimana cara kasih malam batik. Nah, orang bikin kasih malam itu nggak gampang loh. Yang sedang membatik itu nggak gampang. Jadi bisa disaringkan itu ke audiens, bisa diinformasikan bahwasanya ini loh proses batik. Proses batik itu susah, jelimet. Maka dari itu kalau batik harganya mahal ya wajar gitu, karena prosesnya segitu susahnya gitu. Terus yang ketiga sharing lagi misalnya bagaimana cara membedakan antara batik asli sama batik printing atau sama motif printing, karena juga banyak masyarakat yang nggak paham tentang itu. Barulah postingan yang keempat kita jualan. Ini loh aku punya produk kayak gini. Boleh kalau di media sosial itu kita jualan, hanya saja jangan melulu jualan. Apalagi akun teman-teman itu belum tumbuh-tumbuh banget, akunnya masih kecil, followernya masih sedikit, masih belum jadi apa-apalah si akun itu. Kalau akun kita followernya masih sedikit, terus kita setiap hari jualan, wah salam. Pasti saya jamin akunnya nggak tumbuh, nggak berkembang. Yang perlu kita kerjakan apa sih? Kita bangun dulu nih akun kita menjadi gede,
menjadi akun yang memang menjadi rujukan agar orang berbondong-bondong masuk ke akun kita. Setelah itu baru kita jualan, silakan. Ibaratnya kalau aku mau bilang, bangunlah kolamnya, digedein, habis itu diisi ikannya. Nah, habis diisi ikannya barulah kita pancing satu persatu ikannya. Itu lebih mudah, lebih efektif untuk meningkatkan penjualan dibandingkan dari awal kita sudah langsung jualan di sana. Nah, apa aja yang bisa kita kasih dalam strategi sharing kemudian? Nah, ini paling tidak tentang kontennya itu tentang how to atau edukasi, konten-konten yang memberi pengetahuan tentang produk atau proses bisnis kita. Kalau teman-teman bisa bikin sesekali bikin video yang menghibur, silahkan. Atau misalnya informasi detail tentang produk, silahkan. Bisa juga tentang review atau unboxing. Jadi teman-teman bisa mengkombinasikan pola-pola seperti ini. Tapi rata-rata kalau ngomongin TikTok, ngomongin Instagram dengan video reel hari ini, rata-rata ada di edukasinya atau menghibur. Nah, silakan teman-teman bisa pilih jenis kontennya. Nah, media sosial itu tidak akan optimal kalau tidak kita lakukan yang namanya optimasi, teman-teman. Maka langkah berikutnya, lakukan optimasi. Nyawanya ada di sini. Mau dia TikTok, Facebook, Instagram, mau YouTube, nyawanya ada di optimasi. Makanya di awal tadi aku bilang, pastikan pelajari dulu bagaimana sistemnya media sosial itu bekerja. Kalau YouTube udah pasti optimasinya ada di kata kunci, bagaimana riset kata kunci, bagaimana menempatkan kata kunci, itu perlu teman-teman pelajari. Instagram juga seperti itu, Instagram itu optimasinya ada di yang namanya hashtag. Pastikan riset hashtag yang pas, penggunaan hashtag yang pas, kombinasi hashtagnya harus dijaga dan sebagainya. TikTok pun juga seperti itu. Jadi kita bikin konten sebagus apapun, kalau kita tidak melakukan optimasi di konten kita, ya itu wassalam, benar-benar wassalam. Maka kita tidak akan menjangkau ke calon konsumen kita. Maka di media sosial nyawanya ada di optimasi. Nah, berikutnya yang namanya media sosial, pastikan ya konsisten. Jualan di media sosial itu tidak serta-merta kita upload produk langsung ada yang beli. Nah, kalau ada yang seperti itu saya mau sekali. Tapi kenyataannya di lapangan nggak ada yang seperti itu. Jadi ketika kita ngupload di media sosial, jangan berharap langsung ada yang beli. Capek nanti kita pakai media sosial. Maka apa yang harus kita kerjakan? Lakukan media sosial itu sebagai tempat untuk membangun aset, membangun branding, membangun intangible aset lah. Gimana caranya? Dengan cara yang seperti yang saya katakan tadi, konten. Nah, kalau kita kerjakan dengan konsisten, maka lama-kelamaan yang namanya aset digital ini, dari yang mulai follower 1, itu follower akan tumbuh, bisa jadi banyak, bahkan ratusan, bahkan jutaan follower. Nah, ketika sudah punya puluhan ribu atau ratusan ribu follower, atau bahkan jutaan follower, itulah yang namanya aset. Teman-teman jual sudah pasti laku, teman-teman jual pun itu akun, udah pasti harganya mahal. Jadi sekali lagi, kalau ngomongin strategi sosial media marketing, jangan berharap untuk langsung dapat penjualan. Kalau kita bicaranya adalah bicara organik ya, kita bikin konten. Mas, saya pengen pakai media sosial dan saya pengen jualan di sana. Gimana caranya? Teman-teman bisa pilih strategi yang namanya iklan atau ad. Di Instagram itu ada Instagram ad, atau di TikTok itu ada TikTok ad, atau kalau di Google itu ada YouTube atau Google ad. Kalau memang pengennya adalah langsung jualan, maka imbangi strateginya. Ada dua cara. Organiknya dijalankan, kita bikin konten ya, bikin konten dioptimasi. Maka di sisi yang lain, untuk yang jualan ini kita bisa pakai yang namanya iklan berbayar. Nah, kombinasi inilah yang nanti akan saling melengkapi. Kalau kita hanya pakai yang organik dan mengharapkan penjualan langsung dari sana, itu pengalaman kami agak susah, karena memang organik itu butuh proses paling cepat. Kalau kita mau konsisten, paling cepat di angka sekitar 6 bulan atau 1 tahun. Nah, kadang orang nggak sadar, pengennya cepat, padahal sebenarnya yang namanya media sosial itu juga butuh proses seperti itu. Kalau pengen cepat jualan, ada di mana? Ya, salah satu yang bisa teman-teman pakai adalah pakailah marketplace. Ada Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Blibli dan sebagainya. Kenapa harus pakai itu?
Karena ya secara prinsip yang namanya marketplace itu pasar, ya kayak pasar tradisional lah, yang setiap hari ada yang datang di sana, tinggal kita buka toko aja di salah satu koridor di pasar tersebut. Pasti nanti akan dilalui atau dilewati oleh para calon pembeli. Tergantung mereka cocok atau tertarik dengan produk kita atau tidak. Nah, itulah ibaratnya yang namanya marketplace. Hanya saja sekali lagi marketplace juga ada strateginya, ada pola-pola optimasinya. Sekali lagi kalau pengennya penjualan langsung, teman-teman bisa pakai yang namanya strategi marketplace. Kalau kita ngomongin sosial media, itu jangkanya jangka panjang, long term lah ibaratnya, strategi jangka panjangnya. Jadi kalau sebulan, 2 bulan belum ada penjualan dari sosial media, nggak apa-apa, wajar. Itu pun kami kerjain, kami nggak hanya sebulan 2 bulan. Hari ini kami sudah di media sosial itu, kita sudah di tahun keempat. Rata-rata sudah mulai ada penjualan itu mulai masuki tahun kedua itu sudah mulai nih kita punya traffic untuk jualannya. Tahun ketiga, tahun keempat itu sudah mulai rame. Hari ini alhamdulillah cukup naik signifikan. Jadi sekali lagi, memakai sosial media itu adalah strategi yang jangka panjang. Nah, untuk beberapa tips tutorial tentang media sosial itu teman-teman bisa pelajari di link ini. Yang Instagram marketing itu di sid.tips IG marketing. Yang Facebook marketing bisa dipelajari di sid/tips FB marketing. Yang untuk WA marketing khusus untuk WhatsApp, bagaimana cara mengoptimalkan WhatsApp bisa dipelajari di s.id/tips WA marketing.